adalah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Ya, ditambahkan al-'aliyyul 'azim, tidak masalah. Maka apa yang akan kita dapatkan dari zikir tersebut? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijanjikan 3 hal. Ya, sebenarnya ada beberapa riwayat ya, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2, karena memang yang 2 hal ini berdekatan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kufita. Kamu akan diberikan kecukupan. Kecukupan dalam hal tujuan kita keluar dari tempat kediaman kita. Kalau kita keluar ingin ke Masjid Nabawi misalnya, ya, biasakan membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi ta'ala ketika keluar dari hotel. Nah, ini salah satu sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Ya, sering kita dengar kalau keluar rumah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi ta'ala, akan mendapat kufita, diberikan kecukupan. Tujuan kita keluar untuk apa? Maka Allah akan memberikan kecukupan. Ya, dalam artian akan memberikan berkah dalam tujuan kita keluar. Kemudian wahudita. Nah, ini yang Anda sebutkan tadi, dia mirip-mirip. Hudita akan diberikan petunjuk. Karena tujuan kita keluar itu kan untuk melaksanakan suatu kegiatan, aktivitas. Maka Allah akan memberikan hidayah, petunjuk. Agar apa? Agar menjadi kegiatan yang positif. Karena salah satu tujuan agama Islam ini diturunkan kepada umat manusia untuk memberikan nilai positif dalam setiap kegiatan. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik saja. Maka setiap kegiatan harus untuk sesuatu yang bernilai positif, ya, entah nilai positif itu bermanfaat untuk sesama manusia, ya, bermanfaat sesama makhluk hidup, maupun ya bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Jadi manfaat semuanya. Makanya kemarin kita katakan jangan kita batasi saja bahwasanya hanya untuk urusan-urusan ibadah saja yang bernilai pahala di sisi Allah. Akan tapi setiap hal positif kalau kita niatkan baik, kita niatkan lillahi ta'ala, disitulah insya Allah semuanya akan menjadi amal pahala bagi kita semua. Taib, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wuqita minasyarr. Ya, yang pertama diberikan kecukupan, yang kedua diberikan petunjuk, yang ketiga dijaga dari keburukan. Ini sudah paket lengkap. Sudah diberikan positif, dijauhkan dari hal-hal negatif. Jadi ya, ini pelajaran yang kedua. Kalau kemarin di jeda pelajaran pertama tentang masalah niat ya, perbaiki niat. Maka yang kedua ini tentang masalah apa? Masalah ya, mengamalkan niat baik tersebut. Dan kita mengarahkan jamaah itu agar amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih harus sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya karena itulah makna dari syahadat kita. Ketika kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an menafsirkannya? Al-Qur'an menafsirkannya dengan surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu yang esa, satu-satunya. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Setiap yang kita butuhkan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus kerjakan sesuai dengan ikhtiar sambil kita bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yalid walam yulad, kita mengimani Allah itu zat yang tunggal, yang tidak bisa bahasa biasa ini berkaitan dengan bahasa filsafat, tidak bisa memecah diri dan tidak dipecahkan dari zat yang lain. Memang benar-benar sesuatu yang di luar nalar logika. Ya, karena dalam hal ya
tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya tidak memunculkan sesuatu dari zatnya dan tidak ada sesuatu lain yang memunculkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga maknanya tinggi ya. Misalnya dulu para sahabat ada yang berkata kepada Nabi, masyita wa masya Allah, terserah engkau dan terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masya Allah summa ya masyit. Pertama masya Allah, Allah yang terserah Allah dulu, baru kemudian terserah kita. Ya. Taib. Ya, sebelah kiri ini itu nanti ya. Sebelah kiri itu ada bangunan-bangunan. Ya, itu nanti berkaitan dengan salah satu tujuan kita, namanya masjid Sab'ul Masajid ya, 7 keajaiban. Jadi ini sebelah kiri ini, Bapak Ibu semua hadirin dan hadirat, adalah wilayah luar kota Madinah. Dulu terjadi yang namanya perang Ahzab ya, sekitar tahun 4 atau 5 Hijriah. Ketika terjadi perang Ahzab itu, di daerah yang barusan kita lewati itulah daerah wilayah yang merupakan campnya kaum muslimin. Nah, pusat campnya di mana nanti insya Allah nanti ada di putaran terakhir. Yang pertama, tujuan kita pada pagi hari ini adalah menuju ke Masjid Quba. Kenapa sih kita ke Masjid Quba? Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Quba merupakan salah satu tempat yang kata para ulama memiliki fadilah untuk dikunjungi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak ada rihal, safar untuk tujuan keagamaan, tujuan religius, kecuali ke 3 tempat saja. 3 tempat itu adalah Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah, dan ya Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Loh, tidak ada Masjid Quba? Ya, na'am, itu satu paket ya, satu paket. Karena Masjid Quba ini bagian dari ya Masjidil Haram yang ada di kota Madinah. Sedangkan pahalanya sendiri, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi Quba ta'dilu umratan. Ya, ini kita bisa lihat ya, sebelah kiri kita itu ada masjid. Nah, terhalang bus. Ini wilayah ini dulu ya, waktu masih tahun sebelum Covid lah, sebelum 2019 ke bawah, masih wilayah pasar-pasar tadinya. Itu bisa dilihat sebelah kanan bangunannya masih yang kumuh-kumuhnya masih kelihatan. Ya, sebelah kanan itu kan bangunannya masih jadul. Ini daerah Mamsyah Quba ya. Ini perlahan-lahan pemerintah Saudi terus menggusur semuanya, mau diperbaharui menjadi semacam kota pintar begitu. Ini sebagian bangunannya sudah kosong. Yang sebelah kanan ini bangunan jadulnya Arab nih, begitu. Nah, yang sebelah kiri itu ada masjid yang kubah hijau, itu namanya Masjid Bilal. Ya, menurut cerita yang beredar, dulu Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu rumahnya di situ. Jadi beliau itu datang kota Madinah, menginapnya di situ. Semacam bangun, kalau zaman dulu itu kadang mereka bangun tenda ya, untuk dijadikan rumah semi permanen. Karena kalau rumah permanennya zaman dulu kan menggunakan tanah liat. Nah, itu sebelah kiri ya. Tapi tentunya ini bangunan modern, bukan bangunan yang sudah dibangun dari zaman dahulu. Ya, sejauh ini bangunan yang paling awal, termasuk paling awal yang dibangun itu adalah Masjid Ghamamah dan juga Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana keduanya ini dibangun sekitar masih 100 tahun Hijriah. Berarti sekitar 800-an Masehi ya. Masih 800-an Masehi. Pertama kali dibangun, kemudian ketika mulai jelek lagi diperbaharui lagi, terus dijaga sampai ya di zaman kerajaan
Arab Saudi. Makanya bangunan-bangunannya kemarin pas kita lagi tur sekitar itu, sekitar Masjid Nabawi kan beda-beda. Masjid Ali misalnya, bentuknya ada kayak arsitektur tertentu. Tapi pas lihat Gomamah sama Abu Bakar kok lebih jadul lagi gitu. Karena memang ya yang bangun itu beda zaman. Ya, beda zaman. Karena teknologi yang umat Islam terima itu kan awalnya banyak dari Yunani. Ketika ya umat Islam itu mulai masuk ke arah Eropa, ke arah Turki, ya, kemudian disitulah buku-buku dari Eropa itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi itu sejarahnya ya, kenapa bangsa Arab itu pernah menjadi salah satu kiblat dalam ilmu pengetahuan. Karena memang awalnya mereka mengambil pengetahuan itu dari Barat. Setelah sama umat Islam dikembangkan, ya sama Barat diambil kembali ya. Nah, ini jalur kita ini termasuk jalur lama ya, termasuk jalur lama yang sudah ada dari zaman dahulu. Dan jalur ini adalah jalur yang langsung menghubungkan antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Jadi Nabi Muhammad SAW itu terbiasa datang ke Quba setiap hari Sabtu. Kadang berjalan kaki, kadang naik kendaraan. Dulu daerah sini ini semuanya wilayah hutan kurma. Daerah kebun-kebun kurma, hutan-hutan kurma daerah sini sampai ke daerah Quba. Makanya dulu jadi gini, kita melihat peta dulu ya. Mekah itu ada di selatan. Oke? Madinah ada di utaranya kota Mekah. Nanti berhubungan sama hijrahnya Nabi. Karena ketika Nabi hijrah, Nabi itu tidak keluar ke utara, ke selatan beliau. Padahal Madinah ada di utara. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyampai di kota Madinah, yang mana Madinah ini di utaranya kota Mekah, yang pertama kali dikunjungi apa? Daerah Quba yang ada di selatan. Setelah nyampe Quba, nanti Nabi Muhammad muternya ke daerah Uhud, baru kemudian masuk kota Madinah dari arah sana. Itu juga alasannya kenapa parit Uhud itu cuma ada di daerah utara saja, sedangkan selatan ini tidak ada parit, karena memang di sini hutan belantara, hutan kurma semua di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu awal-awal datang ke Madinah bingung ya, di Mekah itu kering kerontang, nggak ada tumbuhan. Tiba-tiba di Madinah ya banyak pohon ya di mana-mana. Tapi tentunya masih kering ya, Madinah itu termasuk masih kering, tapi dibandingkan Mekah itu masih lebih baik. Baik, kembali kepada pembahasan Masjid Quba ya. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berhijrah pada bulan Safar sampai ke Quba itu pada Rabiul Awal yang awal-awal. Karena Nabi itu hijrahnya sekitar 11 hari total. 3 harinya sembunyi, 8 hari berjalan kakinya bersama Abu Bakar ya. Itu berdua sama penunjuk arahnya itu bertiga, jadinya selama 8 hari perjalanan dari Mekah sampai ke Madinah. Ini kalau kita coba cek Google Maps ya, dari Mekah Madinah jalan kaki berapa? Sekitar 4 hari. Artinya Nabi Muhammad SAW itu jalannya totalnya sehari itu sekitar 12 jam, bahkan mungkin bisa lebih ya. Ya namanya orang dikejar ya. Nabi Muhammad bukan superhero ya, yang bisa sekali orang terbang, enggak bisa. Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa. Makanya ketika perang Uhud itu Nabi Muhammad terluka ya, wajah beliau itu tertusuk oleh topi besi sampai menembus pipinya ya, menembus pipi ke dalam mulut ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di depan kita sudah terlihat Masjid Quba ya. Nah, sekitar ini masih banyak nih pohon-pohon kurmanya, daerah sekitar sini. Nah, itu Masjid Quba. Jadi nanti insya Allah kita cari parkiran, kemudian kita langsung bergerak ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat duha. Ini semuanya ada wudhu kan? Alhamdulillah. Jadi kita sholat duha di Masjid Quba. Habis
Shallallahu Alaihi Wasallam adil umroh, setara dengan pahala umroh. Alhamdulillah umroh 2 kali berarti, padahal belum umroh. Baik. Kemudian nanti setelah turun kita langsung bergerak ke dalam Masjid Quba untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat kita langsung keluar berkumpul untuk dokumentasi menggunakan ini barangnya sudah kita bawa.